Wis tak kandhani to. Wong wedok iki panggah penak sing lemu. Selain gede sak sembarangi, cekel-cekelane yo gampang. Mesra banget ya. Turu yo empuk, ora usah tuku kasur. Kayak sing paling penting iki lunyu biasane. Terus muni. Plok, 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 plok. Panggah lemu. Ojo diet. Los madang. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Keren Tara, banget ya. Mak Jreng. Ayo panggil ini. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Ya guys, benar ya, perusak PDIP adalah Hasto, Deddy Sitorus, Adian, dan juga yang lainnya. Dan sebenarnya masih banyak kader-kader dari PDI Perjuangan yang sangat baik ya. Seperti Bambang Pacul, Bapak Andika, Ibu Puan Maharani. Ya, karena orang-orang inilah ya, Hasto ini yang membuat orang jadi geram sama PDI Perjuangan. Sehingga mereka menghukum PDI Perjuangan dengan tidak memilih calon yang diusung. Ini dibuktikan di mana Jawa Tengah itu benar-benar sudah tidak lagi menjadi kandangnya banteng ya. Pak Jokowi berulang kali sebut partai perorangan setelah dipecat, ternyata itu serangan buat PDIP. Maksudnya gimana itu, Mas? Jadi beberapa hari lalu kan PDIP secara tegas bilang bahwa Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi bagian dari PDIP. Artinya pernyataan tegas yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu menegaskan sikap partai bahwa Jokowi sudah dipecat. Alasan PDIP ialah katanya Jokowi sudah tidak lagi selaras dengan cita-cita partai banteng. Nah, yang menarik ialah jawaban Jokowi ketika diminta pendapat soal pemecatan dirinya. Presiden Republik Indonesia ke-7 itu nyebut ya berarti partai perorangan. Dan dia nggak sekali dua kali bilang gitu, tapi berkali-kali. Namun waktu diminta menjelaskan maksud dari partai perorangan, Jokowi malah nggak mau menjelaskan. Hal ini tentu jadi teka-teki sebenarnya apa yang dimaksud Jokowi sebagai partai perorangan ini. Ada yang bilang bahwa hal ini menunjukkan bahwa hubungan Jokowi dan PDIP tensinya makin tinggi. Makanya partai perorangan yang dikatakan itu bisa jadi sebuah serangan dari Jokowi ke PDIP. Artinya PDIP dianggap seolah jadi partai berbasis pada personalisasi dari ketua umumnya, Megawati Soekarno Putri. Karena kita tahu selama ini, kalau menyangkut kepentingan partai, selalu keputusan akhirnya ada di tangan Ibu Mega. Meskipun misalnya ada masukan yang bagus dari kader, kalau Ibu Mega tidak setuju, ya masukan itu nggak bakal digubris. Makanya mungkin yang dimaksud partai perorangan itu ialah PDIP yang apa-apa selalu menurut Ibu Mega. Dan Mimin yakin sih pemecatan ini sebenarnya bikin Jokowi kecewa. Karena meskipun banyak partai yang membuka pintu buat dia setelah dipecat, tapi bagi Jokowi PDIP lah yang selama ini membersamainya dan membesarkan namanya sebagai politisi. Oh begitu ya. Kalau menurut netizen gimana nih? Pasca Jokowi dipecat, Pak Jokowi menyatakan bahwa PDIP partai perorangan. Partai perorangan. Nah, nanti saya jelasin ya. Pak Hasto menyatakan Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari partai PDIP. Iya, berarti partainya perorangan. Berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana Pak? Tapi Pak Jokowi masih ingin di PDIP Pak? Oh ya udah itu. Atau ada kalau ke depan ada rencana untuk tetap bersama partai lain?
Nah, saudara, pasca pemecatan 27 kader PDIP, maksudnya Pak Hasto itu mau bangga nih, pengen terlihat hebat gitu, sudah memecat 27 kadernya, termasuk Gibran, Raka Buming Raka, Jokowi, ya kan, dengan kader-kader yang lain lah begitu ya. Dan ini memang semakin menunjukkan bahwa PDIP itu artinya Partai Perorangan Demokrasi Indonesia. Gitu. Jadi bukan PDIP Perjuangan. Partai Demokrasi Indonesia Perorangan. Lucu, Hasto. Maksudnya sih pengen bangga ya. Anda kan pengen menunjukkan nih hebat gitu ya, sudah mencat 27 kadernya gitu ya, pasca pilkada. Tapi netizen ini kan makin blunder. Makin blunder. PDIP makin tidak jelas mau kemana gitu ya, karena memang ya gimana ya, Laksamana Soekardi sendiri bilang, ya dulu kalau Megawati melihat di zamannya era Soeharto nggak mau lengser-lengser gitu kan, apa itu katanya orang itu apa Orde Baru gitu ya, nggak mau lengser-lengser. Sekarang gilir Megawati yang nggak lengser-lengser, ya udah ketinggalan zaman, gaya kepemimpinannya juga tidak baik buat partai. Ya akhirnya ya PDIP dan Hasto ini makin jadi bulan-bulanan masyarakat. Kami melihat PDIP memang Partai Demokrasi Indonesia Perorangan, karena terbukti dan nyata bagaimana PDIP itu memperlakukan orang ya secara serampangan, sembarangan ya. Pasca kekalahan Pilpres, ditambah lagi pasca kekalahan pilkada ini ya, jadi nggak jelas ini partai mau kemana gitu, maunya kemana gitu. Kalau udah jadi partai perorangan, bayangkan kader yang sudah terpilih akan duduk di DPRD, di DPR, itu bisa disuruh mundur karena keluarga Royal Family mau menggantikannya. Bukankah ini memang sesuai dengan pendapat Bapak Jokowi bahwa PDIP itu adalah partai perorangan, bukan partai yang berazaskan demokrasi. Jadi sebenarnya PDIP itu bukan milik rakyat. Kan Bambang Pacul bilang, rakyat yang mana? Rakyat Marhain. Bukan rakyat Indonesia. Ya inilah saudara. Maksudnya sih kepengen terlihat hebat. Setiap kali apa yang Hasto katakan itu blunder. Keputusan apapun ya kalau dilandasi tidak dengan hal-hal yang baik ya pasti hasilnya jelek. Ya ini buat pelajaran buat Ibu Mega. Partai perorangan. Ya guys, ngakak juga ya. Bapak ini katakan bahwa PDIP itu jadi Partai Demokrasi Indonesia Perorangan. Bisa juga ini kita melihat bagaimana ketika Ibu Ketua Umum dengan mudahnya mengganti
kader-kadernya yang sudah jelas-jelas terpilih dengan keluarganya sendiri ya. Bahkan yang kadernya tidak bermasalah sekalipun mereka cari-cari masalah. Ya, ini dengan melihat masalah seperti ini artinya masyarakat tentu ingin menghukum PDI Perjuangan dan akan terus berlanjut sampai di 2029 ya. Lagi heboh banget ya gara-gara tas birunya Mas Wapres, bantuannya Mas Wapres gitu. Banyak banget kasak kusuk di belakang nih. Ya sama-sama tahulah siapa itu yang heboh. Yang heboh itu ya paling ternakannya banteng sama ternakannya wabah gitu. Jadi guys, marilah kita untuk sadar dan berpikiran terbuka bahwasannya yang dilakukan Mas Gibran itu adalah boleh, sah, dan diizinkan oleh perundang-undangan. Mari kita bahas. Sumber dana yang digunakan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu adalah merupakan penggunaan daripada dana operasional Wakil Presiden. Menurut Peraturan Menteri Keuangan, dana operasional Wapres itu boleh digunakan untuk apa saja oleh Wakil Presiden selama memperhatikan manfaat dan efisiensinya. Yang tidak boleh adalah ketika Gibran menggunakan dana operasional itu untuk kepentingan pribadi. Misalnya nih, Gibran pengen beliin mainan si Jan Etes, nah itu baru tidak boleh. Tapi kalau kita harus berpikiran objektif, tujuan dari pemberian bantuan sosial Mas Wapres ini adalah gunanya untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak banjir di Jawa Timur pada saat itu. Nah, sudah jelas di sana ada azas manfaat dan efisiensi. Manfaatnya untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Jawa Timur dan efisiensinya adalah bahwasanya bantuan itu tepat sasaran. Kenapa kemudian harus ada nama Gibran di situ, Mbak Ririn? Kan harusnya bantuan Wapres aja gitu loh. Ya udahlah, sama tahu aja lah, karena itu hanya sentimen terhadap Gibran. Kecemburuan itu, iri. Harusnya kata mereka tuh nama abahnya yang disono. Harusnya cuma nama Ganjar yang disono, nah begitu. Nah, tapi ada pembahasannya. Kenapa kemudian di sana ada nama Wapres Gibran? Saudara-saudaraku yang budiman, setiap pencairan dana apapun di negara ini haruslah ada pencatatan uang keluarnya. Setiap uang itu digunakan harus jelas gunanya apa, buktinya apa, mana barang fisiknya. Branding yang dilakukan oleh Gibran ini adalah semata-mata untuk memudahkan dalam proses pencatatan bahwasannya benar ini adalah uang digunakan untuk bantuan sosial dan fisiknya juga ada. Jadi kesimpulannya adalah bantuan yang diberikan oleh Gibran itu diambil dari APBN yang benar-benar sudah dianggarkan untuk penunjang kegiatan Wakil Presiden selama menjalankan tugasnya, dan dana operasional Wakil Presiden ini juga boleh digunakan sebagai representasi dari Wakil Presiden, ya, representasi sebagai pemimpin yang peduli terhadap warga negaranya, sah secara undang-undang begitu. Wakil Presiden itu adalah jabatan pemerintah di sebuah negara. Kalau ini kita bicaranya sudah sebuah negara, berarti kalau dia milik sebuah negara ya berarti milik kita bareng-bareng. Tidak ada lagi 01, 02, 03. Jadi untuk 01 dan 03 yang sampai saat ini masih sentimen terhadap 02, belajar membuka pikiran, belajar berlapang hati, berlapang dada, jangan terus-menerus membenci. Karena membenci atau mencintai Gibran yang rugi kamu sendiri. Ketika kamu membenci, kamu tetap akan dihantui bayang-bayang Gibran di pikiranmu. Ketika kamu mencintai, ya kayak saya nih lah, gagal move on dari Mas Kaisang gitu ya guys ya. Ya udah, pembahasannya sudah cukup deh ya. Mulai dari undang-undang dan peraturannya juga udah dibolehkan. Boleh sekali. Karena penggunaan dana operasional dari Gibran ini sudah memikirkan azas manfaat dan efisiensinya, dan itu tertuang di Peraturan Menteri Keuangan dalam pasal dana operasional Wakil Presiden. Fahim tum? Ya, anak-anak banteng dan anak-anak wabah mana paham soal itu. Ketika Wapres kita bekerja untuk rakyat, mereka bilang itu pansos, ya. Namanya juga orang iri ya, kita harus memahami ya. Kekalahan yang datang bertubi-tubi sejak Pilpres kemarin hingga Pilkada ini tentu tidak akan mudah mereka itu melupakan tentang Mas Gibran yang masih kecil sudah menjadi Wakil Presiden. Sementara mereka katanya pintar-pintar, katanya profesor, tapi gak jadi apa-apa. Mereka cuman ngurusnya ngebacot,
ya mencurigai yang aneh-aneh. Ya namanya dana operasional kalau Mas Gibran sebagai wakil presiden menggunakan atau digunakan untuk hal-hal yang positif, kenapa tidak? Kan ini kan dia memberikan bantuan kepada korban bencana yang ada di Jawa Timur. Jadi tidak masalah ya, nggak usah baperan lah.